Argentina datang ke final Piala Dunia 2026 sebagai juara bertahan, sekaligus favorit untuk mempertahankan gelar. Sepanjang turnamen, mereka tampil begitu meyakinkan, menyingkirkan satu demi satu lawan kuat hingga akhirnya kembali menjejak partai final. Banyak yang percaya trofi Piala Dunia akan kembali menjadi milik Albiceleste. Namun, sepak bola selalu punya cerita yang berbeda. Ketika peluit panjang dibunyikan, justru Spanyol yang berdiri sebagai juara dunia. Satu gol Ferran Torres pada menit ke-106 sudah cukup untuk mengakhiri mimpi Argentina mempertahankan gelarnya. Lalu, apa sebenarnya yang membuat Argentina kalah? Apakah karena mereka bermain buruk? Atau Spanyol memang tampil jauh lebih baik? Mari kita bahas satu persatu. Faktor pertama, Spanyol menguasai tempo pertandingan. Sejak menit pertama, Spanyol langsung mengambil alih kendali permainan. Mereka menguasai bola, memainkan operan-operan pendek, lalu memaksa Argentina terus berlari mengejar bola. Inilah yang membuat Argentina tidak pernah benar-benar nyaman. Sepanjang turnamen, transisi cepat menjadi salah satu senjata utama Argentina. Namun di final, senjata itu seolah menghilang. Setiap kali Argentina mulai membangun serangan, tekanan dari para pemain Spanyol langsung datang. Bola kembali direbut, serangan kembali terhenti, dan Argentina dipaksa mengulang semuanya dari awal. Dominasi Spanyol di lini tengah membuat Argentina kehilangan ritme permainan. Semakin lama pertandingan berlangsung, semakin terlihat bahwa tempo laga sepenuhnya dikendalikan oleh Spanyol. Dan ketika sebuah tim berhasil menguasai tempo pertandingan, mereka biasanya juga menguasai jalannya laga. Faktor kedua, Messi berhasil dibatasi. Jika ada satu pemain yang selalu menjadi pusat permainan Argentina, jawabannya tentu Lionel Messi. Karena itulah, Spanyol menjadikan Messi sebagai prioritas utama. Mereka tidak membiarkannya bebas bergerak. Setiap kali Messi menerima bola, tekanan langsung datang. Ruang geraknya dipersempit, jalur umpannya ditutup, dan setiap celah langsung dihilangkan. Akibatnya, Messi lebih sering turun ke tengah lapangan dibanding berada di area berbahaya. Ia tetap berusaha, tetap mencari celah, tetap mencoba menciptakan peluang. Namun disiplin pertahanan Spanyol membuat pengaruh Messi tidak sebesar biasanya. Dan ketika Messi berhasil dibatasi, kreativitas serangan Argentina ikut menurun. Faktor ketiga, minimnya ancaman di kotak penalti. Dampaknya langsung terlihat. Argentina kesulitan menciptakan ancaman nyata ke gawang Spanyol. Keputusan Lionel Scaloni untuk tidak memainkan Lautaro Martinez menjadi salah satu sorotan setelah pertandingan berakhir. Padahal, sepanjang turnamen, Lautaro beberapa kali menjadi pembeda. Pergerakannya di kotak penalti, naluri mencetak golnya, serta kemampuannya membuka ruang bagi rekan setim menjadi salah satu kekuatan Argentina. Namun di final, Lautaro tetap berada di bangku cadangan hingga laga usai. Tanpa kehadiran seorang penyerang murni, pertahanan Spanyol menjadi lebih nyaman. Mereka bisa lebih fokus membatasi pergerakan Lionel Messi tanpa harus terus mengawasi ancaman dari seorang striker di dalam kotak penalti. Keputusan tersebut menjadi salah satu keputusan taktis yang paling banyak diperdebatkan setelah final berakhir. Faktor keempat, kartu merah mengubah jalannya pertandingan. Saat pertandingan memasuki babak tambahan waktu, Argentina mendapat pukulan besar. Enzo Fernandez menerima kartu merah pada menit ke-93. Sejak saat itu, Argentina harus memainkan sisa pertandingan hanya dengan 10 pemain. Situasi tersebut membuat beban mereka semakin berat. Mereka harus berlari lebih banyak, menutup ruang yang lebih luas, dan menghabiskan tenaga ekstra untuk bertahan. Di sisi lain, Spanyol semakin nyaman menguasai bola sambil terus mencari celah di pertahanan Argentina. Dalam pertandingan sebesar final Piala Dunia, kehilangan satu pemain di momen krusial seperti ini menjadi kerugian yang sangat mahal. Faktor kelima, Spanyol lebih efektif memanfaatkan momen. Final Piala Dunia seringkali ditentukan oleh satu momen, dan Spanyol berhasil memanfaatkan momen itu. Mereka terus menekan dengan sabar, tidak terburu-buru, tidak panik, dan terus menunggu kesempatan terbaik. Hingga akhirnya, pada menit ke-106, Ferran Torres berhasil memanfaatkan celah yang muncul di pertahanan Argentina. Satu penyelesaian, satu gol, dan startups yang mengubah sejarah.
Gol itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan hasil dari kesabaran, disiplin, dan rencana permainan yang dijalankan Spanyol hampir tanpa kesalahan. Jadi, Argentina tidak kalah hanya karena satu momen. Mereka kalah karena Spanyol berhasil memenangkan hampir setiap aspek permainan. Mereka menguasai tempo, mereka membatasi pengaruh Lionel Messi, mereka membuat Argentina kesulitan menciptakan ancaman. Dan ketika Argentina kehilangan satu pemain, Spanyol langsung memanfaatkan situasi tersebut sebaik mungkin. Lalu, ketika kesempatan emas akhirnya datang, mereka tidak menyia-nyiakannya. Di final Piala Dunia, bukan selalu tim yang memiliki pemain terbaik yang keluar sebagai pemenang, melainkan tim yang mampu menjalankan rencana permainannya dengan paling sempurna. Spanyol membuktikannya. Mereka tampil lebih disiplin, lebih sabar, dan lebih efektif, hingga akhirnya resmi menjadi juara Piala Dunia 2026. Kalau menurut kalian, faktor mana yang paling menentukan kekalahan Argentina di final ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk analisis sepak bola menarik lainnya.